podcast Halo PD. Kalau di episode kemarin itu kita udah kedatangan Aladina dan Syahid, di episode 2 kali ini kita kebetulan kedatangan tamu dari aktivis salah satu ekstrakurikuler yang prestasinya udah banyak banget ya di sekolah kita, yaitu dari Paskibra Infada ada Dedi dan Tina. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan podcastnya, karena ada pepatah terkenal kata saya ya, jadi kita minta kenalan dulu nggak sih? Silahkan boleh. Oke, perkenalkan nama saya Dedi Riana. Saya di Paskibra jabatannya sebagai Korsat organisasi Paskibra angkatan 2023-2024. Dan di sebelah saya ada rekan saya bernama Vina Yulia Antika. Dia berjabat sebagai Lintat B yang mengurusi semua tentang hal di lapangan. Oke, berarti Dedi sama Vina ini termasuk jarang di Paskibra ya? Iya. Oke, jadi bisa dijelasin dulu secara singkat Paskibra Infada itu kegiatan sehari-harinya itu gimana ya? Oke, buat di Paskibra kegiatan sehari-harinya yaitu dimulai dari latihan-latihan untuk penerapan sikap disiplin sesuai dengan aturan yang ada di sekolah juga. Nah, kemudian latihan seperti PBB atau peraturan baris itu juga termasuk ada di organisasi Paskibra. Dan ada tambahan juga kayak acara ladgab dari satuan sekolah lain. Saya manggil apa nih anaknya? Mas A atau apa? Boleh panggil saya Kang Dedi. Tadi ada pagi ya latihan itu. Kan saya lihat itu pagi itu pas kita tuh jam 7 udah sekolah kan ya. Itu biasa ngapain dulu? Ada yang kan saya lihat ada yang sampai bawa tas, dan juga ada yang kayak ngelakuin pemeriksaan gitu. Itu apa? Masuk dari latihannya atau memang ada khususnya gitu? Oke, saya jelaskan waktu itu saya beserta rekan saya sedang melakukan latihan satuan di sekolah kita. Nah, jadi itu yang di lapangan bawa tas segala macam itu juga masuk dari agenda kita. Jadi di agenda tersebut itu ada agenda inspeksi dan itu semua barang-barangnya bakal dicek terus sama seniornya. Berarti siap latihan itu selalu ada inspeksi. Iya, betul. Kenapa akan sama apa namanya? Kenapa pilih Paskibra? Kenapa enggak yang lain itu? Dulu waktu saya kelas 10 ingin menjadi Paskibra, saya ingin membuat diri saya menjadi lebih disiplin lagi. Dan saya ingin mencari pengalaman baru juga karena dari waktu saya sekolah di SMP, saya juga tidak ikut Paskibra karena tidak ada struktur Paskibra di SMP saya. Nah, jadi saya ingin masuk Paskibra karena ingin menambah wawasan juga dan menambah pengalaman juga bagaimana organisasi Paskibra itu seperti apa. Katanya juga sama. Enggak, kalau saya dari SMP sudah ikut eskul Paskibra dan sudah memahami apa itu arti Paskibra. Jadi masuk SMK ingin masuk eskul Paskibra itu karena ingin lebih mengenal jauh apa sih Paskibra itu dan bagaimana. Berarti hanya ingin meneruskan aja gitu. Jadi mau terusin lagi nggak mungkin setelah lulus gitu. Mungkin ada kan mungkin nggak biasa Paskibra gitu. Bisa jadi gratis. Pelatih nggak mau ngeliatin itu jadi penyebar di IKN gitu, bisa di Istana Merdeka gitu pas 17-an gitu. Ya. Kan ada ketentuan dari kriterianya, kita belum masuk kriteria tersebut. Gitu ya. Jadi pernah ada kan yang masuk di Kuningan ya, kalau salah. Ya, dulu itu ada namanya Teh Herna sama Kang Kak sama Kang Fadil. Itu dari satu angkatan ada satu orang yang pernah ikut menjadi PPI di kabupaten. Di angkatan kalian kan ada lagi nggak yang memutuskan
Kayak Erna sama Fadil itu ada nggak? Ada sih, cuman pas seleksi di kabupaten itu nggak dapat. Iya. Siapa tuh kira-kira? Itu ada adik-adik kita yang bernama Galang sama Irfan. Mereka ikut seleksi buat PPI. Nah, sayangnya cuman belum rezekinya, mungkin belum dapat terpilih menjadi PPI Kabupaten Kuningan. Oh, jadi emang belum rezekinya aja ya. Oke. Mungkin pokoknya mereka tegang doang. Saya aja bilang Enggak, emang kayak gini. Mungkin bentuknya pas juga ada sih ya. enggak. Harus tegak. Ya udah kita Iya, harus tegak. Tegak ya. Iya, Iya, bersiap gitu. Iya, Iya. Kan bentuknya sendiri diajarin di OSIS ya gitu gini gitu. Oh gitu. Iya gini ya. Karena saya sudah sering. Udah sering banget tegak gitu. Tapi kan tadi kok gini? Sehat gitu. Sehat gitu. Berarti emang udah biasa begini gitu ya? Iya. Berarti kalau di jalan gitu naik motor begini gitu. Enggak. Begini gitu ya? Saya tahu kan karena sering siap begini duduknya di bawah-bawah gitu. Nggak tahu gitu kan. Oke, kalau dari aku perasaan kalian apalagi buat Kang Deddy itu yang pertama kali masuk Paskibra gitu, apakah ada shock gitu kok latihan gini gitu? Itu ada nggak? Ya, awal masuk ikut latihan satuan di Paskibra itu juga seiring berjalannya waktu pasti bakal terbiasa. Mungkin awalnya kayak wah kok kayak gini, kok jadi takut gimana gitu. Nah, tapi saya ikutin aja alurnya. Ternyata gak seburuk yang saya pikirin gitu. Kalau mikirnya mah kayak takut gitu, nantinya juga kesananya gak bakal benar niatnya. Karena saya udah dari awal Paskibra udah niat banget pengen tetap di Paskibra sampai sekarang. Alhamdulillah. Sekarang masih ada. Waktu kakak kelas kuliah, sekarang udah mulai kelas 12-an ya? Iya. Iya, waktu kakak masih jadi kelas 10 tuh, masih jadi junior gitu, belum jadi senior itu, ada pengalaman yang gak dilupakan nggak gitu Ada. waktu itu? Apa? Pelantikan. Kenapa tuh waktu pelantikan? Karena kan waktu pelantikan tuh beda banget ya waktu pelantikan SMP sama SMA itu. Waktu SMP mah mainnya paling cuma omongan doang kayak gitu. Sekarang tuh kayak Ada mulai tambahan. iya ada kayak gitu. Ya, karena mungkin buat memperkuat fisik sama mental. Ada lagi nggak? Iya, akalnya itu beda. Ya, sama sih waktu itu juga pelantikan emang itu sasaran banget. Semua alumni juga pada datang kan. Seru banget lah pokoknya waktu pelantikan itu. Ada serunya ada. Ya, banyak masih juga. Itu sama alumni masih akur sampai sekarang. Ya, masih ada hubungan terjalin. Oh. Nggak ada ini apa? Maksudnya sama alumni ini gitu nggak ada ya? Berarti aman gitu. Ada cuma di depan. Oh, di depan. Paling cuma dongkol doang. Dongkol. Oh, dongkol gitu ya biasanya. Belum rapat gitu. Dongkol tuh ini ya? Itu dengkul. Nah kalau biasanya yang aku lihat itu setiap pagi tuh anak-anak Paskibra tuh solid banget kelihatannya tuh. Nah itu apa sih rahasianya buat bisa jadi solid kayak gitu tuh? Itu awal mula kita harus bareng-bareng kayak gitu terus tuh memang dipaksa. Jujur aja kita dipaksa buat sesama mereka tuh gak boleh gini-gini, sesama mereka tuh harus kayak gini-gini gitu. Jadi kita tuh harus gimana caranya buat mempererat kekeluargaan yang ada di Paskibranya gitu. Itu juga. Terus juga saling memahami sifat dari rekannya kayak gimana. Dan selama berkegiatan di Paskibra itu kira-kira ada bully nggak dari internal atau dari eksternal gitu? Kalau soal bully ada, cuman bukan bully ya namanya, kayak lebih tegas aja gitu. Kayak oh iya kamu harus kayak gini, tenaga tegas gitu. Iya seperti itu. Kayak tapi bukan maksudnya buat negatif gitu, enggak, cuman ya lebih ke arah positifnya lagi. Nah kan kalau tadi itu ngomongin beberapa pengalaman yang berkesan gitu ya. Nah selama di Paskibra itu ada nggak misalnya pengalaman yang nggak enak yang masih nyakit banget di hati sampai sekarang? Wah kalau itu sih Banyak.
ada. Cuman kita simpan aja dalam hati gitu, gak harus diungkapin terus-terusan gitu. Mungkin ya kayak bagi istri gimana kita capek, itu ada rasa jokowi juga, rasa keselnya juga gitu ada. Cuman ya enggak sih, diikutin aja kalau gitu. Karena memang harus terbiasa juga ya sama Iya. yang itu. Karena termasuk kedisiplinan kita tuh. Dan katanya tuh ada beberapa anggota yang dikeluarkan atau dipecat juga dari paskibraka itu tuh kira-kira alasannya kenapa? Kalau untuk dikeluarkan atau dipecat itu kayak misalkan si orang itu ngelakuin hal yang di luar kriteria yang ada di paskibra, misalkan ngelakuin kasus apa gitu, terus dia terlibat di dalam sekolah karena itu, jadinya kita dikeluarkan terpaksa. Iya. Kalau paskibraka tuh emang datang seringnya tuh datang pagi pulang malam gitu, sekarang itu emang sering gitu sih. Kita dijadwal sih kita. Kalau mau latihan kita dijadwal lokasinya jam berapa, berarti berangkatnya harus jam segini. Kalau ngaret dikit ya ada konsekuensinya gitu. Terus kalau misalkan mau pulang sore atau gimana itu tergantung sama kebutuhan paskibra juga sih, udah selesai apa belum, jadwalnya udah melewati ya itu juga harus langsung. Berarti emang belum latih fisiknya gitu. Iya, karena di paskibra itu bukan eskul sembarangan. Di paskibra itu emang ngelatih banget kita buat disiplin, terus sifat, sikap segala macam harus kita ajarkan di paskibra itu emang benar-benar harus keras banget, tegas. Yang kayak saya kadang nggak ada yang datangnya pagi gitu dibuat sampai sore dulu pulang masih latihan gitu, itu emang berarti dari ini ya juga. Iya, dari jadwal itu ya. Sekarang coba ceritain prestasi apa yang udah diraih sama paskibraka pada. Banyak sih. Waktu lomba kan meraih juara pertama itu di tahun 2019 ya. Iya. 2019 kita dapat juara utama 3 Ciamis. Ya. Terus Datonya dapat juara utama. Ya intinya bisa dapat juara utama aja. Terus yang waktu 2022 yang di GOR kita mendapatkan juara utama 3. Nah terus waktu di SKPI Muhammadiyah kita mendapatkan juara utama 1 grand final. Juara satu ya berarti. Ya, juara satu. Juara utama. Sama yang di luar juga kita dapat juara marmor terbaik. Marmor itu variasi salam formasi. Jadi kayak Formasinya yang gerak-gerak gitu. yang berpecah gitu. Oh iya. Terus sekarang ada yang datang nggak bisa tujuan di 2025? Kan maksudnya ini masih lingkungan kabupaten ya, mungkin 2025 ada nggak tujuan juara provinsi besar itu ada nggak? Ada sih. Cuman kan kita mengikuti perlombaannya tuh tingkat apa dulu. Kan rencananya mau daftar nih ke Ciamis Mabaja nanti bulan November Desember antara bulan itu. Nah nanti itu kan se-Jawa Barat Open berarti otomatis se-provinsi. Terus kalau misalkan dari paskibra Kuningan dapat juara utama 2 atau 3 masuk 3 besar tuh kita bisa meraih ke ikut lomba ke internasional. Bisa oh dari kabupaten 21 terus bisa ke internasional dulu. Kan kabupaten, provinsi baru internasional. Internasional. nasional. Iya. Nasional dulu internasional. Nasional dulu. Jadi berarti nasional ini mantap. Dan selama persiapan untuk meraih juara tadi yang disebutin itu senang sama sedihnya itu gimana? Coba diceritain perjuangan kalian buat mendapat
juara itu? Wah, kalau ditanya senang atau sedihnya sih ada ya pasti. Mungkin kalau dari sedihnya tuh kayak latihan terus berhari-hari setiap hari, Nggak berhari sih, berbulan-bulan. berbulan-bulan juga kayak setiap hari kita latihan terus ngeluarin semua keringat segala macam tenaga suara. Apalagi kalau mendekati hari H itu pasti nggak boleh makan pedas, dilarang minum es, kayak gitu. Ya, Soalnya buat menjaga Suara. suara. terus kalau senangnya ya mungkin dari hasilnya kali ya, kalau kitanya dapat juara mungkin alhamdulillah seneng banget sampai-sampai Kayak perjuangannya tuh nggak sia-sia. iya gitu. Terus juga semuanya juga bakalan pada bangga gitu sama Paskibra Ditpaya. Selama ikut lomba pernah sih apa kayak merasa apa ada indikasi kecurangan gitu kan gitu dari pihak juri gitu ada mereka kalian baca di bagian dua kata dikurangi nilainya gitu Ada aja. gak ada ya oknum berarti. Dan setelah pengalaman-pengalaman yang kalian laluin sama Paskibra pada itu, kalian kadang merasa nyesel nggak masuk ke Paskibra atau merasa kayak terbebani banget gitu masuk ke Paskibra? Pribadi saya pernah merasa kayak capek banget nih di Paskibra, kayak dulu kenapa harus ikut Paskibra, nyesel banget. Tapi kalau kita udah masuk lagi ke lapangan kayak wah seru ternyata. Terus sifat yang tadinya nyesel masuk Paskibra kayak gitu tuh kayak tiba-tiba hilang aja gitu. Terus pengen lanjut lagi, pengen tetap di Paskibranya gitu. Kayak rasa yang disesalinya itu tiba-tiba kayak hilang karena harus berjalannya waktu aja. Kalau saya sih enggak sih. Soalnya kayak dari SMP kayak suka aja gitu. Jadi udah sudah biasa mungkin ya. Iya, soalnya dari SMP. Nah, SD kayak gitu dulu. Karena kita nggak dapet. Oh, saya iya sih. SD mah ini kecil-kecil ya. iya ada sebenarnya ada, cuman ada Ih, nggak Paskibra, kecil sih kalau iya kayak polisi apa? iya polisi. Cilik, oh, Iya, cilik. polisi. Oh, cilik. sama sih. Oh, namanya bocil ya? Iya, kecil. Kan kecil-kecil. Iya, soalnya bukan bocil. Namanya tetap bocil, jadi cuma singkatnya bukan bocil. Poli. Enggak beda lagi kalau itu. Beda. Di rumah ini kan apa? Berat-berat. Baris, soto itu namanya. Emang ikut? Pak, bohong. Beda-beda kali ya. Beda-beda. Beda-beda. Emang itu bukan betul. Bukan. Apa ya? Emang tetap posisi itu kan singkatnya bukan bocil. Bukan SD. Oh, iya. Apa namanya? Bocil. Ya kan itu kan ada polisi juga, apa namanya? Polisi pelajar. Yang di ini kan pelajar. Kenapa nggak ikut pelajar? Kan nggak ada. Ada, itu ada. Cuman itu kan kewenangannya bukan dari sekolah, dari Oh, dari luar dari sekolah. sekolah, emang dari polisi langsung gitu. Kita nggak ikut pelajar. Waktu SMP juga ada kan yang di dalam sekolah kayak kita ngamanin sekolah tuh kayak jaga gerbang kayak gitu kerjanya yang kayak gitu. Latihannya itu kan harus bolak-balik ke Polres Kuningan yang ada di Kuningan. Iya. Jadi kayak berat aja gitu kan masih SMP gitu. Bolak-balik ya. Iya, bolak-balik. Jadi kan SMP kan masih sedang memaksakan orang tua ya gitu ya. Belum ada apa namanya? Apa? Nggak tahu juga. Belum luas juga bawa motor sendiri yang takut gitu. Karena masih di bawah umur juga. Ya, yang PSK tadi. Kan biasanya kalau ini ada apa? Yang kita tuh penutupan sama apa? Pengibaran sama Penutupan sama Penurunan. penutupan. pengibaran sama penurunan. Biasanya kalau kemarin sore ya. Misalnya
Kalian ada di kelas gitu. Hujan gede, gitu. Tapi masih ada bendera itu gimana? Apa tetap dibabas atau dibenda dulu gitu? Atau mungkin model pawang gitu? Kalau misalkan kan kalau hujan itu pasti tanda-tandanya mendung ya. Iya. Nah kalau udah mendung kita inisiatif buat nurunin. Kalau misalkan kita ada di kelas terus di kelasnya ada guru kita izin dulu. Kalau misalkan nggak dapat izin ya kita ngechat ke rekan-rekan kita bahwa siapa sih yang nggak ada guru di kelasnya, tolong dong turunin bendera. Misal nih, rekan-rekannya lagi di lab gitu, atau lagi tidur, nggak buka chat gitu, itu gimana nih? Ya inisiatif kita buat nyamperin ke kelasnya tuh. Kan ada guru? Ya kan bisa minta izin. Iya, saya lagi ulangan gitu, ulangan. Tuh, lagi ulangan hujan gitu. Karena ada yang tidur lah dan gitu. Izin kita mentingin dulu penurunan bendera dulu. Karena kan itu kewajiban kita sebagai anggota Paskibra itu. Anggota Paskibra aja sih Ya seluruh warga Indonesia. Atau bisa gitu. Berarti bendera tuh ibaratnya di atas apa ya? Apa namanya? Ya, lumayan. Berarti kan lebih mentingin bendera daripada kepentingan pribadi gitu. Iya. Saya gitu misalnya gitu. Tidak jelas sih. Nah kalau selama itu kan tadi cuma kayak pengalaman di itu sama senior atau gimana. Kalau pengalaman lucunya dari angkatan kalian aja deh gitu yang paling seru banget. Pengalaman lucu ya. Itu kalau pribadi mungkin dari rekan-rekan anggota sih, itu kan suka ada bercanda kalau kumpul gitu. Pasti tiap hari ada aja tawanya paling. Tapi pernah sih waktu pas pelantikan ada hal yang lucu. Waktu pas dibangunin malam bawa baju semua yang di barak kan harusnya nggak boleh. Bawa baju lagi. Semua yang kan harusnya kan disuruh ganti ya sama senior kita. Nah digantinya itu ditentuin pakai PDL hitam-hitam. Nah kan posisi barak itu semua berantakan. Nah berantakan kan mana lampu dimatiin terus kita nggak kelihatan di situ. Terus ada satu orang rekan saya nggak tahu itu warna hitam, malahan dipakainya warna merah marun bajunya. Terus dia bawa baju rekan semua diambil. Semua diambil jadi bawa kebanjiran. Dibawa semua pakaiannya. Sepatunya itu pakai pantopel sebelah sama Iya. mana kaos kakinya hitam putih. Ya, Ya emang panik banget. Tetap pegang pakai kerudung segala macam, baju mungkin udah baju Siapa nggak tahu dipakai. Oh, jadi asal pakai aja gitu, yang penting Malah gitu. yang penting dapat aja, yang disuruh sama senior yang penting dapat dipakai udah. Dibawa semua, sekarang setidaknya pasti dia bisa sedikit identifikasi nih baju mana gitu. Ini kan dibawa semua gitu. Iya, soalnya kan posisinya mal ini, terus lampunya juga nggak boleh dinyalain. Gelap begitu. Pernah lihat mereka pelantikan. Kemarin belum bareng kayak gini jam 3 ya. Yang jadi lebih lucu lagi sih. Kemana? Iya, Sekarang soalnya kenapa itu? parah itu. Mungkin Kena dipakai dijadiin. tahu nggak sih yang di lapang ada yang ganti baju? Iya. Dia ganti baju di lapang terus Ganti baju di lapang. seniornya. Dimarahin. Kemarin. Ya lagian kenapa harus ganti baju di lapang? Kan ada barak gitu. Asal dia tinggal minta izin aja ya. Ya udah diizinin sama senior harus ganti baju tapi nggak di lapang juga gitu ya kali. Ganti baju di lapang. Untung itu malam bosnya ya. Ya, Nggak seru juga ya. Itu kalau misalnya pagi cerah. Lalu itu mah. Bisa cerita ya. Tapi pasti kan cuma pakai celana doang kali ya. Nggak mungkin semua pure. Ini gitu kan ya nggak mungkin gitu. Itu juga ditegur sama seniornya langsung Langsung di stopin. arahin ya stop diarahin ke barak lagi. Ganti baju di lapang gak kebayang banget gimana? Mana dilihatin sama kan waktu itu pelantikannya akbar ya? Iya. Kebanyakan. Mana dilihatin sama eskul lain. Di sini tuh muka-mukanya tuh ngerangin muka sendiri gitu. Kayak kita tuh kasihan tapi kesel gitu. Susah dia juga sih. Iya, pengen aja sesudah ganti baju.
Ya enggak, tapi kan tahu lah pasti gimana kejadiannya gitu. Kalau tahu bakal ya gitu momen lucu. Seru banget ya di Paskibra yang ada. Ya mungkin boleh kalau masuk gitu enggak. Iya, promosi barangkali yang gitu. PPDB sekarang ini bikin bisa aja nggak apa promosi. Ya ayo ikut Paskibra yang ada gitu. Kita sebenarnya baik-baik ya. Baik kita sangat baik. Sangat baik gitu. Kita Kan. bukan senior, kita pelatih. Kita Oh berarti sekarang saya udah pelatih. ya Oh. Berarti senior pegang sama yang Ya, benar. adik-adik kita. pasti Pelatihnya baik-baik gitu. Ikut aja. baik. Ya. Kita tahu senior. Iya. Ya senior nggak tahu ya. Apa sih? Senior pada galak ya, Iya. kita pelatih. Ya kita lambat. Senior juga. Ya, pada galak. Ya Dan kalau dibandingin sama adik tingkat kalian sama kalian tuh kira-kira yang paling bandel banget susah diatur itu kira-kira di angkatan siapa? Di kalian sendiri atau di adik tingkat kalian? Ya, angkatan kita sendiri. Kalau Iya. yang bandel. tergantung sih dari hal apa dulu, tapi kalau misalkan ya ada lah kesulitan di tiap angkatan ini juga. Ada yang ngeyel tuh. Ya. Ada. Ada tapi Ada. anaknya ada. Maksudnya tiap angkatan beda. Gitu. Mana lagi? Tadi katanya. Gitu apa? Kalau selain kegiatan paskibra di sekolah, kalian ada nggak kegiatan di luar gitu yang sangkut pautnya sama paskibra juga? Latihan Ada gabungan gitu. Ladgab. Latihan gabungan. Ya, latihan gabungan kayak lat satu yang kayak pagi-pagi di inspeksi kayak gitu. Ada gabungan sama SM. SMA kan nanti SMA. Iya, yang lain. Ada juga waktu kita sekarang juga tahun sekarang ada sih kayak latihan gitu, tapi di kabupaten. Jadi semua sekolah itu disatuin latihannya kayak latihan satuan biasa di sekolah, cuman bedanya disatuin sama sekolah lain juga. Kan itu yang ngadainnya Paskibra kabupaten. Nah, kita tinggal ikut aja sana buat ikut latihan gabungannya. Pak, silakan. Oh ya, kira-kira di angkatan kalian itu yang itu siapa nih? Yang tidak susah diatur mungkin ada namanya Kang Alvin. Kenapa tuh Kang Alvin? Dia susah banget kalau mau diajak bareng-bareng atau kumpul gitu, suka ada kesibukan terus. Kan dia anaknya anak DKM tuh anak yang tinggal di sini sekolah. Nah dia tuh suka ada kesibukan kayak harus ngurusin ini itulah yang ada di sekolah segala macam. Ini bukannya biasa di DKM kan di sekolah bawah kan nggak ada ini apa? Gak ada kendala ya. Nggak ada kendala. Karena stay di sekolah Iya. juga. Mungkin dia juga kecapean juga sih mungkin kayak harus ngelakuin hal ini belum lagi yang di Paskibra belum. Mungkin intinya malas aja gitu ya. Iya. Yang malas. Iya. Di Paskibra pernah ada ini nggak? Cinlok gitu. Kalian gitu. Ya mungkin ya kalian bisa Yang kayak, ih lucu banget karena gitu. sering apa latihan gabungan gitu atau sering latihan bareng jadi apa capeknya dapat gitu mungkin kalian pernah ngerasa ada cinta-cinta gitu sama ya. Ada nggak itu atau ada kejadian bucin gitu ada nggak? Kalau kejadian bucin emang kayak jokes doang sih pasti. Bos saja gitu. Iya. Berarti emang Kayak misalkan Kang Dedi dijodohin sama rekan saya gitu. Nah, tapi akhirnya mah enggak. Jadi cuma sekedar jokes. joknya apa ada? Pantun kah atau apa gitu atau sekedar ngerangkul gitu? Ya paling kayak gimana apa sih orang pacaran itu kayak biasa aja buat kita tuh kayak ngelakuin hal-hal yang kayak pacaran itu kayak udah biasa aja pasti juga cuman kita udah pakai hati emang kayak rekan sendiri anggota sendiri gitu. Pernah ada satu momen kelas 11 sekarang yang dulunya kelas 10 kan ada MPLS ya. Iya. Kita juga kan tampil ya. Terus ada nih salah satu rekan kita namanya Kang Reja itu
para dik-diknya tuh pada ikut ke Paskibra gara-gara ada Kang Reja, soalnya Kang Rejanya katanya ganteng. Gitu. Jadinya waktu kayak gitu pada masuk aja gitu. Taunya sampai sekarang. Niatnya beda lagi kan. Dia cuma pengen deket aja, pengen Iya. pengen tahu nomornya aja, habis itu keluar enggak gitu. Tapi pas udah ketahuan aslinya dia kayak gitu, udah kayak biasa aja, nggak suka lagi. Ya kayak Kayak orang biasa aja, inilah Nggak penasaran lagi Iya, gitu. udah nggak mau ini gitu. itu biasa. Kalau udah penasaran, hilang. Tapi ada yang masih bertahan nggak dari ini? Iya. Ya, mungkin kan tadi ada yang sempat keluar juga, mungkin ada yang bertahan nggak gitu, masih tetap. Iya, yang jalur kucing Kang Reza itu masih ada nggak? Ada. Oh, ada. Cuman ya gak terlalu kayak waktu MPLS. Kan waktu MPLS mah kayak terbunga-bunga sama Kang Reza, tapi sekarang mah udah biasa aja, soalnya udah tahu Kang Reza galaknya kayak gini kalau di lapangan tuh ya biasa. Gitu aja. Selain Kang Reza, biasanya siapa? Kan misalkan yang pertama itu kandidat yang kerasnya selalu banyak setiap MPS itu kan pasti Kang Reza. Terus kalian berdua ini siapa kira-kira? Siapa ya? Nggak tahu. Kamu gini. Kayak apa? Aduh. Nah, kayaknya gak ada. Nggak ada, pasti ada. Ada kalau satu dua orang. Iya, kalau kamu Nggak tahu ya kalau. nggak jadi. Kalau itu kan nggak dari cowok-cowoknya, kalau misalkan dari anggota ceweknya biasanya siapa? Kalau di angkatan kita mah nggak ada. Tapi kalau di angkatan selanjutnya yang kelas 11 ada yang lumayan lah. Ada Aziza, ya Aziza. Tapi dari kalian emang nggak ada yang masuk ke Paskibra karena ini gitu kan, dan gitu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Emang dari niatnya. Dari niatnya. Iya. Betul ada. Nah, berarti di Paskibra tuh boleh nggak punya hubungan di satu organisasi atau enggak? Enggak, Nggak boleh. Enggak. nggak boleh. Kita melarang keras. Kalau misalkan ada juga kita harus kasih tahu ke rekan kita sama ke pembina sama ke semua anggota Paskibra, keluarga besar Paskibra itu harus tahu. Kalau misalnya ada yang ketahuan itu gimana? Misalnya mungkin ada yang diem ya. Iya, backstreet gitu. Nah, itu. Terus tiba-tiba ketahuan nih. Itu apakah langsung di sidang gitu keluarga atau cuma diberi teguran gitu? Terus cuma paling diomongin secara halus kayak gitu. Kalau misalkan kayak melunjak lebih-lebih ya ada evaluasi. Kalau misalkan lebih-lebih lagi ya sidang. Sidang. Terberatnya sidang. Sidangnya sama Penham ya? Iya, sama Penham ini gimana nih? Di pasti kan di OSIS gini, pasti mungkin teman-teman beda apa baik ini ya. Mayram itu orangnya tuh baik banget. banget. Selain baik juga, Mayram itu juga ke anak-anak Paskibranya tuh suka tegas tuh. Kalau ngelakuin ini, kalau nggak konfirmasi, pasti bakal ada konsekuensinya juga. Sama aja sih kayak Terus dia juga penyayang juga kayak bapak ke anaknya gitu. Jadi emang dia apa namanya paranoid family kira-kira ya. Iya, Cuman pernah nggak sih dia marah gitu kalian kalau yang ini? pernah marah juga kayak ada penyebabnya gitu. Karena ada alasan dia marah tuh gara-gara apa. Kalau misalkan nggak ada penyebabnya, nggak pernah marah. Ada yang marah. baik. Mayram tuh sebenarnya orangnya baik. Kalau marah juga nggak ke arah yang negatif gitu, ke arahnya yang positif terus, buat ngebenerin, memperbaiki ke depannya kayak gimana gitu. Itu kemarin udah berapa lama jadi pas juga udah berapa lama? Dari tahun udah lama banget. Kan dia kalau nggak salah masuk itu tahun 2012 atau 2010 gitu. Itu dia udah berapa lama nih pas gitu? Di Komunal ya. 5 tahun, 6 tahun. Dari 2016. Sebenarnya dari 2016 setahu Itu udah lama ya? Nggak ada apa dari kalian apa kayak pengen ganti Komunal gitu? nggak mau. Nggak mau. Nggak mau ya? Udah nyaman sama Iya, kalian. nyaman banget.
Terus pernah nggak ada salah satu misalkan dari teman kalian yang melakukan hal yang di luar peraturan dari paskibra gitu yang parah banget yang udah nggak bisa ditoleransi banget yang bikin Pak Ilham marah gitu. Ya, apa? Ada nggak kira-kira? Kalau yang terlalu keterlaluan gitu sih ya, ada cuman ya kita sebaik mungkin buat Dan itu imbasnya Pak Ilham ikut marah ke kalian juga atau gimana? Atau enggak? Iya, kita karena kayak itu rekan kita kenapa nggak pernah ngomongin dulu gitu sama kita, tiba-tiba habis itu belajar masalahnya gede-gede gitu. Padahal kan rekannya sendiri nggak tahu ya soalnya kan gimana ya, dianya tuh tiba-tiba menghindar gitu loh, kayak menghindar itu aja, nggak tahu, nggak mau cerita gitu ke kita. Ih, kalau nggak didengerin maunya parah banget. Dengar. Ya kan sayanya tuh udah kepala pusing banget kan. Jadi sekarang aku mau nanya, ada nggak quotes dari kalian berdua gitu untuk paskibra yang ada? pribadi mungkin kalau orang lain ngelihat hasilnya saya takut, suka marah-marah seniornya gitu, itu pendapat saya mending jauh-jauh deh sifat yang kayak gitu, berpikiran yang negatif tentang juga tuh. Tapi sebenarnya mah di dalamnya itu pas juga tuh memang baik, terus memang kayak tadi solidaritasnya tuh emang erat banget. Kita emang udah nyaman banget di Paskibra. Kalau kalian mau masuk juga, itu juga langsung terjalin hubungannya tuh kayak oh udah bakalan ketahuan nih kesolidaritas kekeluargaannya tuh emang seerat ini gitu. Jadi ya menurut saya Paskibra itu hebat banget sih, keren. Bukan lagi dari kekeluargaannya, terus mungkin dari tampil masukannya juga emang keren gitu. Ya, Katanya ada gitu buat yang calon baru mungkin gitu. Sama sih kayak Kang Deddy. Sama. Oke, jadi kita masuk ke ujung podcast ya. Kita mau ngucapin dulu makasih buat Dedi sama Tevina udah mau ngobrol-ngobrol di podcast Hello Tech. ya. Saya juga mau berterima kasih sama Kak sudah mengundang kami di podcast kali ini. Semoga cerita-cerita dari paskibra itu bisa dijadikan motivasi ya buat kalian. Oke, jadi sekian dulu untuk episode 2 podcast Hello Tech kali ini. See you in the next video. Jangan lupa tekan subscribe dulu, cowok. Jangan lupa subscribe, comment, and like. See you in the next video.